waktunya malam teman-teman, sesuai dengan waktunya teman-teman di tempat teman-teman saya saat ini. Oke, sekarang ini kita lagi sama pembicara kita yang keren banget nih. Nah, pokoknya wah udah berkecimpung lama lah di dunia-dunia debat. Halo Mas Jan, gimana Mas? Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah baik. Halo gimana Mas? Alhamdulillah Mas. Ya juga baiklah walaupun hujan-hujan. Semoga. Ya, namanya juga semester 3 sih Mas semester ya. 3 teman-teman. Jadi Farah lagi semester 3, aku lagi semester 7. Skripsian sih nggak Mas? Iya kan? Lagi nyusun. Wah, lagi nyusun. Doain ya teman-teman ya. Jadi ya semoga nanti skripsinya juga lancar. Ya amin lah, amin. Pasti lancar. Oke Mas, tapi kayaknya nggak afdol nih Mas kalau misalkan kita udah mulai acaranya tapi belum kenalan kan ada pepatah tak kenal maka tak harus kenalan kan? Boleh taruh dulu ya. Iya, kenalan dulu ya teman-teman ya. Oke, Farah dulu, saya Farah sebagai host. Perkenalkan nama saya Farah dari Indra Bili Maulana, biasa dipanggil Farah. Halo teman-teman, gue Hisham dari Teknik Industri Angkatan 2021. Oke, mungkin kita langsung masuk aja kali ya Mas. Boleh. Pertanyaannya. Nah kan Farel ini kan di Teknik Industri ini udah lama nih. Berarti udah 1 tahun ya lumayan. Ya. Nah, Farel tuh sebenarnya tuh waktu pertama kali masuk itu pengen nih join yang namanya itu perlombaan debat-debat gitulah pokoknya. Nah, tapi Farel ini nggak tahu nih lomba apa aja sih yang yang ada debat-debatnya gitu. Farel tuh kemarin dengar MUN. Ya, ada. Apa itu Mas MUN itu? Oke, teman-teman, jadi untuk yang sebenarnya yang ada hubungan dengan debat sendiri itu macam-macam. Ada kalau misalkan teman-teman mau fokus ke debat yang berbahasa Inggris atau debat yang berbahasa Indonesia ataupun yang kayak self debate tapi ada negotiation and diplomatic skills-nya. Nah, kalau yang debate itu biasanya kita tahu sebagai LDBI, Lomba Debat Bahasa Indonesia, dan juga ada NUDC, National University Debating Competition. Nah, itu yang khusus bahasa Inggris tingkat universitas. Tapi aku lupa. Oh, yang untuk bahasa Indonesia namanya KDMI. KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. Itu yang kalau aku nggak salah ya, itu untuk yang khusus berbahasa Indonesia. Tapi kalau kita lebih kulik lebih dalam nih Farel, ternyata di debat itu, kalau kamu lihat mungkin yang NUDC sama yang KDMI itu yang kayak lebih berapi-api. Misalnya kayak tim pro mengatakan bla bla bla, kayak this house beli bla bla bla. Cuman kita ternyata kalau kita lebih kulik lebih dalam, itu ternyata ada yang lomba menggunakan debat juga, tapi lebih soft debatnya, yang mengarah ke diplomatic skills dan juga negotiation skills. Itu namanya adalah MUN. MUN itu singkatannya Model United Nations, atau kita tahu dalam bahasa Indonesia adalah simulasi sidang PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa kayak gitu sih. Oh, MUN itu kayak gitu ya Mas. Emang kalau di MUN itu nggak boleh ya namanya gebrek meja gitu kan? Biasanya kalau debat itu kan kita tahu kayak yang di TV-TV gitu kan ya. Benar sih. Makanya tadi aku bilang dia nggak terlalu berapi-api nih, tapi tergantung berapi-apinya itu dalam konteksnya seperti apa. Misal teman-teman kita ngebayangin lagi General Assembly atau lagi rapat umum lah ya, atau sidang umum kayak gitu. Kita nggak mungkin dong berapi-api tanpa alasan yang jelas. Iya. Benar gak? Iya benar. Karena kan kita di MUN ini, kalau aku jelasin sedikit, kita adalah representing sebuah negara sebagai delegasi. Gitu. Sebagai delegasi. Makanya kita bukan delegasi kita dari mana ya. Cuman ketika kita masuk di MUN, nanti chair ataupun panitianya bakal ngedistribusiin kita sebagai partisipan untuk menjadi kira-kira kita bakal representasi negara mana. Misal nih, Farel kan kita dari Indonesia. Misal kita berdua daftar di MUN, tapi kita belum tentu ketika kita mendaftar MUN itu kita menjadi representasi negara Indonesia. Belum tentu loh. Kalau gitu berarti harus tahu isu-isunya. Nah iya, makanya bedanya kalau mungkin ke NUDC atau enggak KDMI itu kita isunya masih national issue. Berhubung dengan maybe economics ataupun pembangunan manusia ataupun topik lain yang mungkin lebih hangat dibahas di isu nasional. Tapi teman-teman, kalau kita bahas terkait MUN, kita itu membahas terkait isu global. Contohnya. Tapi ini mungkin terdengarnya kayak aduh gimana ya, apalagi kita mahasiswa teknik ya. Iya. Nah, makanya apalagi kalau kita mahasiswa teknik, kira-kira cara pelajari isu global itu yang seperti apa? Contoh, misal yang baru hangat-hangat ini apa sih? Coba COVID-19.
Oh iya, COVID-19. udah meredah. Nah iya, tapi kita harus tahu dalam dunia internasional itu bukan COVID-19-nya yang difokuskan. Dampak dari COVID-19-nya itu seperti apa? Contoh teman-teman. Contoh dari COVID-19 itu apa? Ke pariwisata, tourism sectors. Oh iya. Nah itu yang kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan sebagai delegasi sebuah negara dalam suatu council. Itu gimana cara kita merumuskan suatu solusi untuk menjawab isu tersebut. Contohnya, waktu itu aku representasi Indonesia juga, kebetulan dapat Indonesia di UNWTO Council, namanya itu United Nations World Tourism Organizations. Nah itu dia fokus ke tourism dan kebetulan topiknya itu adalah untuk membahas terkait bagaimana kita memastikan keberlanjutan dari sektor pariwisata setelah COVID-19 kayak gitu. Nah misal kalau kayak kita misalnya representasi Indonesia, berarti kita membahas kira-kira Indonesia strateginya seperti apa, yang sudah terjadi itu seperti apa. Nah kira-kira dari langkah Indonesia itu apakah bisa dilakukan di dalam skala global kayak gitu, misal kayak gitu teman-teman. Oh kayak gitu ya mas. Itu debatnya kemarin tuh pakai bahasa Inggris atau gimana mas? Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Itu pakai bahasa Inggris pasti. Susah nggak itu mas? Maksudnya kan buat belajar bahasa Inggris sendiri itu kan lama ya mas. Itu apa ya? Itu gimana caranya mas untuk belajar bahasa Inggrisnya itu biar cepat lah, biar bisa langsung nge-debate gitu. Nah sebenarnya kalau aku sendiri, aku dulu zaman SMA kebetulan anak debat bahasa Inggris juga. Pantas. Nah dulu kebetulan aku mau ke sekolahku di debat bahasa Inggris tingkat kabupaten. Nah setelah aku masuk uni, aku masih mau mencari kayak apa ya wadah yang kira-kira masih bisa mendukung, kalau bisa dibilang sedikit hobi ataupun kayak apa ya aktivitas yang aku pengen lakuin kayak gitu. Nah saya lihat mungkin kayak kayak debat yang real debate tuh kayak kok kayaknya tek banget ya. Oke, aku kayak lebih turun lagi. Oke, MUN boleh nih dicoba kayak gitu sih. Nah untuk belajar bahasa Inggrisnya mungkin nggak harus yang gimana-gimana kalau dalam pendapat aku, karena yang penting itu adalah basic English. Kita harus bisa basic bahasa Inggrisnya seperti apa. Tapi ini ya maksudnya aku bilang kayak gini bukan untuk teman-teman jadi takut untuk mencoba MUN ataupun lomba-lomba lain dalam bahasa Inggris. Teman-teman harus ingat, kita kalaupun pastilah kita udah belajar bahasa Inggris dari teorinya, sentences, terus penggunaannya, tapi kita lupa untuk mempraktekannya. Makanya kadang-kadang kita tuh suka lupa, kita kadang-kadang suka ini tuh udah benar atau enggak ya. Dan kadang-kadang yang suka orang mikir itu adalah takut dia dijudge sama orang lain. Iya sih, terkait bahasa Inggris kita. Padahal teman-teman kalau kita pede, ya udah pede aja. As long makna yang disampaikan teman-teman tuh jelas kayak gitu loh. Jangan dipikir kayak ini kalau misalkan kayak ini ya kita talking kayak gini. Yang penting kayak pesannya tersampaikan dengan baik. Nggak usah terlalu berkutik dengan grammar. Atau enggak. Kita nggak terlalu fokus itu karena kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku, kalau kita ngomong sama foreigners ataupun orang yang biasa sehari-hari menggunakan bahasa Inggris juga, mereka juga nggak memperhatikan grammar itu dan mereka pun ngomong tidak sesuai grammar kayak gitu loh. Yang penting kita sesama orang yang menggunakan bahasa Inggris paham. Iya. Makanya intinya sih jangan takut sih teman-teman kalau belajar, apalagi belajar bahasa Inggris ataupun belajar suatu bahasa kayak gitu. Karena kalau kalian emang salah, ya udah salah. Tapi kan setelah itu kita bisa mengkoreksi. Oh ternyata kita salah di sini. Kita bisa menggunakan cara yang lain untuk lebih baik gitu loh, untuk menggunakan bahasa tertentu kayak gitu. Iya. Untuk debat sendiri tuh ini nggak mas? Ada requirement-nya gitu kan? Misalkan kalau dari MUN kan yang pertama kan bahasa Inggris ya, terus mungkin tahu isu-isu luar gitu. Nah kalau lomba debat yang lain itu gimana mas? Nah, kalau lomba debat yang lain itu, ini aku jangan ini ya, karena aku nggak terlalu fokus di prosedural NUDC ataupun KDMI. Tapi yang aku tahu sewaktu pengalaman aku di debat bahasa Inggris di kabupaten dan seobservasi aku ketika aku melihat lomba debat bahasa Inggris juga, mereka pasti ada tim pro dan tim kontra dan pro, benar kan? Afirmasi sama oposisi kan. Nah itu
ya udah proseduralnya lawan-lawanan, bener gak? Iya betul. Ya kan, kayak tim pertama menyampaikan statement, terus nanti di rebuttal oleh tim yang lain, Iya, tim yang betul, lawannya betul. kan kayak gitu. Terus nanti mungkin di pertengahan juga ada POI, point of information or point of inquiry. Jadi kayak kalau kita bahasa Indonesia itu interupsi. Oh interupsi, Itu iya. interupsi kayak interupsi kan yang kalau tidak saudaraku terima kasih kan. Iya. Kan kalau yang kita tahu emang kayak gitu. Nah, tapi itu setahu aku, sependek pengetahuanku terkait prosedural di lomba debat. Lomba debat. Iya. Tapi kalau di MUN sendiri itu lebih panjang prosesnya. Karena kita ngikutin dari prosedural UN meeting sendiri. Namanya adalah ROP, Rule of Procedure, kalau aku nggak salah ya. Nah itu kita ada urutannya, itu real harus kita sesuai berurutan. Urutannya itu kayak gimana sih? Misal kita dalam membuka suatu pembicaraan, nanti delegasi-delegasi ini tuh bakal berkumpul di satu dewan atau kita sebutnya dengan council. Oh oke. Mungkin council yang kamu familiar tuh UNICEF. Gitu. UNICEF Iya, yang berfokus ke anak-anak, Iya, UNEP yang berfokus kepada lingkungan, kayak gitu. Betul. Nah, nanti kita dikumpul dalam satu council. Nah, itu dalam satu council itu kita punya namanya pimpinan atau kita sebut sebagai chair. Nanti chair tersebut itu bakal ngemandu kita dalam satu prosedural dalam meeting itu. Misal yang pertama yang kita lakuin adalah opening the debate. Of course, opening the debate. Iya. Nah itu nanti chair itu bakal ngasih floor atau ngasih kesempatan kepada delegasi yang mau membuka debate dalam council itu. Kemudian kita lanjutin dengan yang namanya adalah ini. Aku lupa. Roll call. Apa itu? Roll call. Roll call. Ganti-gantian apa gitu? Nah bukan. Roll call itu kayak absen, presensi. Iya. Jadi suatu chair akan memastikan kehadiran dari setiap delegasi negara. Misalnya kayak gini, aku chair nih, aku manggil Delegation of Indonesia atau Delegation of Malaysia. Nanti untuk delegasi itu dia bisa ngejawab kalau nggak salah tuh dua tipe jawaban. Present yang artinya hadir sama present and voting. Artinya adalah hadir dan memilih. Oke. Kalau present and voting berarti ketika nanti kita ingin merumuskan suatu solusi atau memutuskan, itu dia harus voting. Karena dalam roll call itu dia gue udah hadir dan gue mau nge-vote kayak gitu. Sedangkan untuk yang present aja itu dia bisa hadir aja gitu, dia nggak harus untuk memilih. Biasanya itu yang buat cari-cari aman aja kayak gitu. Kenapa sih emang cari-cari aman? Karena kalau kita tahu yang aku bilang tadi, kita itu merepresentasikan sebuah negara. Iya. Nah, ketika kita sudah merepresentasikan sebuah negara, itu bukan hanya kita membawa nama negara tersebut, tetapi kita harus memposisikan diri kita sebagai the government, pemerintah. Iya. So kita harus menyesuaikan dengan country stance ataupun posisi negara terhadap isu tersebut. Contohnya, misal membahas terkait oil and gas. Oil and gas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, misal seperti itu. Nah, tapi mungkin di posisi ini ada beberapa negara yang kalau misalkan nih ada negara lain yang mau mencetuskan pengurangan untuk eksplorasi minyak. Misalnya gitu. Tapi misal kamu sebagai mungkin kamu baru beginner banget dan kamu nggak terlalu tahu untuk consistency kamu seperti apa, yaudah gue ikut-ikut aja. Tapi ternyata kalau misalkan kita ulik lebih dalam, sebenarnya kalau kamu ikut solusi tersebut, kamu bakalan rugi loh negaranya. Karena mungkin dia posisinya itu adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Nah misalkan kita penghasil terbanyak nih, pasti kan kita berdagang dong. Iya. Masa kita juga ngikutin solusi yang ngebuat perdagangan kita juga mandek kan? Iya. Gitu. Makanya pentingnya teman-teman untuk tahu consistency masing-masing kayak gitu. Nah setelah roll call kita tahu, terus kita mulai ke GSL.
JSL itu adalah General Speaker List, yang dimana setiap delegasi negara itu berkesempatan untuk membicarakan suatu isu yang sesuai isu yang udah yang sudah di racing itu terkait opening speech mereka. Biasanya JSL ini membahas terkait fakta, current situation, status quo, dan juga kira-kira kita harus gimana nih? Apa action yang kira-kira possible untuk kita ambil untuk menyelesaikan suatu topik tersebut. That's the JSL. Kemudian kita masuk ke diskusi. Nah, bedanya kayak gini Farel. Makanya, Mas kok debate-nya emang bedanya apa? Kan kok nggak terlalu berapi-api banget. Nah, di MUN ini tuh ada jenis 2 diskusi. Namanya adalah moderated caucus, atau kita sebut sebagai diskusi terarah, atau unmoderated caucus, diskusi bebas. FGD kayak gitu. Nah iya, kayak gitu. Untuk yang moderated caucus itu kita dipimpin sama chair dan kita ngomong sesuai urutan. Itu ada procedural raising the motion, ada procedural raising the time untuk speak, total time dan each speaker's time. Kira-kira misal kayak kamu ngajuin mosi 1, terus kamu mau ngomong sebanyak 10 menit, terus kamu nentuin satu negara cuma boleh ngomong 1 menit. Berarti otomatis kamu cuma memberikan kesempatan 10 negara untuk berbicara. Nah, sedangkan kalau unmoderated caucus ini biasanya yang disukain sama teman-teman yang udah punya solusi ini biasanya, karena mereka bisa mulai diskusi dengan aliansi negara-negara yang mungkin bisa mereka ajak menjadi suatu blok. Nah, ini kita udah main blok-blokan nih. Kita udah mulai ke situ ya. Kita udah bisa main blok-blokan. Nah, menjadi suatu blok dan kemudian bisa nih kira-kira mulai dari situ skill negosiasinya, skills diplomatiknya seperti apa kayak gitu. Karena kan kita namanya punya kepentingan dan kita juga mau nih banyak-banyak orang yang mensupport kita. Nah, pastinya kita harus jago-jago lah mempersuade menego bisa kayak ayo ikut kayak gitu. Nah, abis itu kalau misalkan udah, kita ada yang namanya adalah bikin draft resolution atau resolusi draft yang berisi resolusi dari beberapa blok ataupun beberapa negara untuk menjawab isu yang emang di raising kayak gitu. Nah, biasanya draft resolution ini nih bisa satu konsol atau bisa jadi lebih dari satu, karena tergantung blok. Berarti itu konsolnya tuh ada banyak gitu Mas? No. Di satu konsol itu bisa jadi banyak blok. Berarti emang harus, maksudnya kan kalau dalam PBB itu kan pasti ada banyak konsol kan. Ikut. Nah, itu apakah di situ memang peserta itu dibagi menjadi beberapa konsol, terus setiap konsolnya mengajukan gitu? Nah, nanti setiap ketika kamu sebelum mendaftar, itu kamu udah tahu kayak gue mau masuk konsol mana nih. Gitu. Jadi kayak ini based on kita. Cuman untuk mendistribute kira-kira kamu jadi representing negara mana itu dari chairnya masing-masing kayak gitu. Cuman kamu ada kesempatan untuk memilih, biasanya 3, kita bisa pilih 3 negara yang kita mau, tapi itu hasil nanti tergantung chair yang milih kayak gitu. Bisa jadi di luar 3 itu ataupun masuk di antara 3 pilihan kamu. Itu tergantung untuk slot kosongnya masih ada atau enggak kayak gitu sih. Jadi habis setelah draft resolution itu dibuat terus di voting, apakah dia memenuhi quorum. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan resolutionnya pas, itu bakal udah lewat, dan kalau katanya sih bakal dibahas di General Assembly atau UNGA, Kalau kamu tahu nanti mungkin teman-teman tahu United Nations General Assembly. Itu katanya kalau misalkan dokumennya pas bakal dibahas di situ. Tapi ini tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Takutnya kan salah, namanya juga anak teknik gitu, jadi nggak terlalu paham banget in real life di prosedural UN meeting itu seperti apa kayak gitu. Cuman ya gitu deh. Tapi ada 2 dokumen yang kalian memang harus prepare, kayak position paper sama draft resolution yang tadi aku bilang. Position paper itu dibuat untuk chair ataupun kalian sendiri membuat mengetahui country stance kalian itu seperti apa. Itu yang jadi panduan kalian untuk dalam flow MUN ini. Itu sih. Itu resolution bukannya satu konsol Mas?
apa sendiri itu resolusi? Nah itu tergantung. Untuk gitu. Suatu konsol itu makanya tadi aku bilang dia bisa menghasilkan satu draft resolution ataupun lebih dari satu draft resolution. Itu based on how many blocks yang mereka buat di konsol tersebut. Misal kayak gini, misal di satu konsol kita bicara misal UNEA, United Nations Environment Assembly. Nah ternyata setelah kita diskusi panjang lebih dari 2 hari, ternyata kita kebagi nih 3 blok. Otomatis 3 blok itu harus ngebuat masing-masing DR atau draft resolutionnya. Nah gitu, makanya aku bilang bisa lo lebih dari bisa lebih dari 1 DR tersebut. Ataupun kalau misalkan nanti setelah kalian debate ataupun flow MUN itu sendiri nggak masih pada nyambung aja, itu kemudian itu memungkinkan kalian membuat satu draft resolution di suatu konsol kayak gitu. Itu kayak lebih ke kayak kepentingan masing-masing blok kayak gitu. Setelah udah diselesaikan itu kita ajukan jadi voting. Iya. Prosedur voting. Tapi kan kalau misalkan kita udah baca paper dulu nih, Apa? kita kan cari paper gitu kan. Berarti kan kita perlu untuk research ya. Nah, betul. Nah itu tuh apa namanya? Gimana sih untuk nge-research sedalam itulah apa persiapan kita itu debat-debat kayak gitulah. Itu gimana? Oke. Jadi itu very good question. Jadi sebenarnya salah satu yang benefit yang aku rasain ketika aku ikut MUN adalah itu research skills kita sangat dilatih. Apalagi kita researchnya itu menggunakan dokumen-dokumen berbahasa Inggris kan. Nah jadi karena misal kita dapat negara itu di luar negara Indonesia, otomatis kita ambil artikelnya yang internasional, maksudnya artikel dari negara tersebut. Dari negara tersebut kan bisa jadi kebanyakan media-media yang berbahasa Inggris kan, misalnya Al Jazeera ataupun dari CNN. Tapi kan maksudnya dari media-media yang kredibilitasnya memang udah melejit ataupun secara internasional kayak gitu. Nah, abis itu kan kamu harus cari yang based on government. Bisa kayak government action yang itu seperti apa, ataupun tuh biasanya dari website governmentnya pun itu kamu bisa dapat. Bisa kayak dari menteri-menterinya, kementerian-kementeriannya itu kamu bisa dapat. Biasanya kan web kementerian negara di luar Indonesia itu kan kalau nggak bahasa mereka, ya pakai bahasa Inggris. Mungkin dia nyediain bahasa Indonesia kayak gitu. Akhirnya ya udah riset. Nah riset, selain kita riset itu kita belajar untuk membaca hasil tangkapan hasil bacaan artikel yang kita dapat. Misalnya kayak gini, kamu baca misalnya judulnya adalah action atau langkah yang diambil oleh misal Indonesia ataupun negara lain pada sidang ataupun pada misal meeting terkait environment. Itu judulnya. Terus pas kamu baca artikelnya, nah kira-kira dari artikel yang kamu baca itu kesimpulan yang kamu dapat apa? Misal, kamu negara Malaysia ya, bisa kira-kira dari artikel itu kira-kira Malaysia itu posisinya apa sih? Based on artikel yang kamu baca. Misalnya kayak gini, ternyata Malaysia itu dalam summit tersebut melakukan atau memberikan speech terkait ABCDE. Nah ABCDE itu kira-kira dia mensupport atau tidak mensupport kayak gitu. Itu yang menjadi landasan kamu kuat untuk membuat argumentasi ataupun menentukan past action dan country stance dari negara yang kamu representasikan. Itu sih. Jadi kalau untuk researchnya sendiri langsung ke ini ya mas, langsung ke web resminya gitu ya. Nah, research itu kita bisa dari mana aja. Pertama pasti sumbernya itu dari web council, official web dari council yang kita pegang. Misalnya kamu dapat UNICEF, berarti kamu buka dari UNICEF, websitenya UNICEF kayak gitu untuk mencari yang emang berita yang paling aktualnya di situ. Kemudian kalau misalnya kamu ternyata kok di website di councilnya kok nggak ada ya, terus ya udah akhirnya kamu kan bisa beralih ke media internasional kayak gitu sih kalau dari pengalamanku sendiri ataupun dari dokumen-dokumen PBB ataupun UN atau kita sebut dengan UN kayak gitu. Gitu itu kan untuk kayak nyari tahu kira-kira
dari negara tersebut tuh actionnya seperti apa gitu. Cuman kalau misalkan kita mau lihat dari beberapa international action yang udah dilakuin, kita bisa lihat dari dokumen UN kira-kira apa yang udah dilakukan, apa yang sudah dikeluarkan kayak gitu. Itu sih. Waktu masuk MUN itu teman-teman kita yang ikut MUN itu dari mancanegara atau lokal, Mas? Ini apa dulu nih? UKM MUN atau MUN itu sendiri? Oh, ada dua. Ada. UKM itu kan ini kayak apa? Udah kegiatan mahasiswa Undip kan ada MUN namanya. Oh iya, ada dia yang Diponegoro MUN Society itu. Oh iya, ada fokus untuk MUN kayak gitu. Kayak apa? Undip UDF kayak UDF. UDF apa? Undip Undip Debating Forum ya UDF. Iya. Kayak gitu sih. Cuman kalau MUN tergantung kamu MUN. Misal kita ada event MUN-nya ya, itu bisa skalanya internasional ataupun nasional tuh bisa, ataupun skala kampus pun juga bisa kok. Jadi tergantung dari penyelenggaranya itu kayak gimana. Gitu. Oh gitu. Iya, paham. Kan kita dari tadi kan udah bahas ini ya, Mas. Pakainya MUN terus nih. Kalau yang lokal dulu nih, Mas. Maksudnya kan teman-teman kita yang menonton video ini kan pasti nggak mungkin mereka langsung join ke MUN kan. Iya. Itu tuh kalau dari Mas Syam sendiri nih, sarannya mengikuti lomba debat, lomba apa dulu, Mas? Nah itu aku balik lagi ke teman-teman sukanya seperti apa. Kayak misal kenapa aku bilang tergantung kalian sukanya seperti apa, karena yang pertama aku dulu ikut kok lomba debat bahasa Inggris, terus kenapa di kampus aku nggak ikut lomba debat bahasa Inggris juga kayak UDC kayak gitu. Karena itu tergantung kira-kira kamu mau dapat experience dan knowledge yang seperti apa, atau apa benefit yang mau kamu dapetin di suatu kegiatan yang kamu tentuin kayak gitu. Aku kenapa pilih MUN pertama yang tadi aku bilang, aku lihat ini kan namanya juga maba ya teman-teman, waktu zaman maba tuh kok debat tuh kayaknya kok lebih cas banget ya, lebih ke kayak lebih berapi-api. Kayaknya gue mau cari yang lain deh kayak gitu. Cari yang lain. Terus ternyata nemu nih MUN, walaupun nanti mungkin teman-teman ada yang beranggapan enggak kok aku gitu MUN juga berapi-api juga. Mungkin itu kamu yang sudah berpengalaman, tapi kalau dari aku sendiri yang namanya juga maba, waktu lagi nyari beberapa kegiatan yang mungkin mensupport ini juga soft skills kita dalam public speaking, berbahasa, ya kan, dalam critical thinking juga. Nah itu ternyata aku MUN. Nah ternyata sebenarnya di balik aku memilih MUN itu karena aku tuh ada ketertarikan ke hubungan internasional. Serius. Aku dulu ada ketertarikan ke hubungan internasional. Karena dari SMA kayak aku dulu kan namanya juga boarding ya, ada handphone dan kita medianya cuman koran. Dulu koran doang. Kalau kayak tahu berita-berita luar itu, karena kita nggak boleh bawa handphone. Walaupun kita waktu itu dapat handphone di hari Minggu dan dapat jatah lab komputer juga di beberapa hari tertentu untuk entertainment. Tapi kan ya masa kita waktu entertainment baca berita kan juga kesempatan loh bro. Masa kita baca berita kan nggak juga ya. Nah makanya kita masih istirahat, kita ke perpus. Alhamdulillahnya di perpus aku tuh setiap hari update korannya. Mau koran kabupaten, koran provinsi, koran nasional. Gitu juga ada koran Jakarta Post masuk kok ke perpustakaan aku. Makanya kalau Jakarta Post kan ada yang isu nasional, ada yang isu internasional kan. Tempo juga gitu kok, juga ada isu internasionalnya. Cuma bedanya kalau Jakarta Post kan pakai bahasa Inggris kan. Iya. Kayak gitu sih. Itu kalau mau jago debat gitu harus banyak baca cerita gitu ya, Mas. Berita gitu. Baca berita. Karena kita ngomong itu kan bedanya debat kusir sama debat kayak kita itu kan biasanya kita ada yang namanya fakta yang disampaikan. Ini maksudku debat kusir itu bukan debat yang ini ya, debat yang kayak ngomong doang gitu loh, yang nggak ada ujungnya, tapi asal ceplas aja lah. Kayak gitu. Sedangkan kan kalau debat yang kita pelajarin di sini, yang kita pelajarin ya,
itu adalah debat berdasarkan fakta. Kalau teman-teman lihat juga kita ngomong debat ataupun MUN itu menggunakan fakta kok. Karena kan kalau kita ingin dipercaya, argumen kita dipercaya, harus disisipkan dengan fakta yang ada. Misal kayak kamu, misal kita kan bisa kayak enggak kok berdasarkan fakta ini didapatkan dari media ini bahwa pemerintah bla 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 bla, atau enggak ternyata fakta lapangannya itu seperti ini loh berdasarkan sumber seperti apa kayak gitu. Oh iya. Nah, ini, aku lupa. Jadi kan tadi aku bahas kan terkait aku mau masuk, aku ada ketertarikan ke HI. Cuman ya namanya juga dari SMA itu udah sains, udah IPA, dan kalau pikir kalau masuk ke IPS takut sayang banget kota IPA-nya, jadi akhirnya aku masuk teknik industri. Tapi teknik industri itu pilihan pertama aku loh. Jadi dari beberapa fakultas, kalau kita bilang saintek ya, kalau beberapa jurusan saintek itu teknik industri yang aku pertahanin pilihannya dari awal apa dulu kita bilang tuh SNMPTN sampai SBM Mandiri, baru prestasi pun dicoba itu teknik industri semua. Dicobanya. Cuman alhamdulillah terima di berrezeki di Undip kayak gitu. Nah makanya itu ya gue udah dapet teknik nih, kita dapat cara kalau di cara sainsnya, cara sainteknya itu, cuman gue mau nambah experience untuk ngedukung soft skill gue di mungkin berbahasa Inggris, public speaking, critical thinking, adu argumen kayak gitu. Itu sebenarnya tergantung teman-teman sih, mau berkembang di bidang apa dan caranya bagaimana. Itu pilihan teman-teman semua. Karena kan nggak semua orang suka debat ya, nggak semua orang suka debat yang soft kayak MUN ataupun suka debat yang berapi-api kayak debat yang kita tahu. Kita ada yang lebih suka lomba yang science, technology, something. Apapun kegiatannya itu kalau mendukung dan mendevelop teman-teman itu bagus. Jadi jangan membanding-bandingkan achievement ataupun bidang prestasi dari bidang lain ke bidang lain gitu. No. nggak ada perbandingan gitu kan, sama-sama semua bagus gitu. Oke, mau tanya sih mas, MUN itu sebenarnya lomba gitu atau gimana sih mas, atau yaudah apa maksudnya kayak forum untuk meningkatkan soft skill gitu? Oke. Nah itu sebenarnya pertanyaan yang bagus sih, karena kadang-kadang orang anggap MUN itu ini lomba atau conference doang. Sebenarnya kayak gitu. Karena kalau dipikir-pikir ini nggak ada, ibaratnya ya kalau kita di MUN tuh awardnya nggak ada yang juara 1, juara 2, juara 3 tuh nggak ada. Di MUN tuh nggak ada. Cuman kita ada namanya adalah award sih atau penghargaan, lebih ke penghargaan. Nah ini masing-masing MUN tuh beda-beda. Tergantung panitianya mau sampai tingkatan mana nih di penghargaannya. Nah kalau di MUN paling tinggi itu adalah Best Delegates. Itu Best Delegates, dan ada beberapa award yang lain itu kayak itu apa ya, Most Outstanding Delegates, ada Honorable Mention, Verbal Commendation, ada lagi namanya itu Best Position Paper, itu ada. Itu semua ada. Jadi itu bentuk ibarat itu bentuk juaranya kita lah dalam MUN kayak gitu. Itu yang biasanya yang delegate yang unjuk gigi, yang lebih lebih berunjuk gigi daripada delegate yang lain kayak gitu. Itu sih. Tapi tetap dikategorikan lomba kok. Karena waktu itu aku alhamdulillah pernah dapat award juga dalam MUN. Nah itu pas kita masuk ke database prestasi ternyata itu masuk lomba juga kok. Tapi itu mungkin kategorinya conference, but if you got the awards ya itu lomba ya sih. Tapi untuk MUN sendiri ini bisa dikonversi nggak ke SKS? Bisa. Bisa. Oh ya keren. Berarti kayak apa ya, PKM gitu ya? Kan PKM kan juga ada konversi SKS gitu. Berarti pengalaman aku bisa ya? Setahu dan sepengalaman aku, cuman nggak, kadang-kadang suka berubah ya peraturan, jadi benar. Ini aja sih, tergantung nanti aturan yang baru itu seperti apa. Itu harus update.
Cuman jangan alasan konversi itu kalian jadi nggak mau lomba ya. Jadi menurutku kayak ya udahlah, kan itu kan ibaratnya konversi itu bonus lah ibaratnya. Iya. Cuman tujuan yang pertama kita kan pasti mengembangkan lebih ke kayak pembuktian diri, kayak gue bisa gak ya. Pembuktian di sini tuh bukan negatif ya teman-teman, lebih ke kayak kita sudah melatih banyak skills kita. Kita coba praktekin di skala yang lebih luas lagi gitu. Itu sih. Karena kadang-kadang kita udah belajar tapi kadang-kadang kita takut untuk nyari wadah yang mau lebih besar lo kayak gimana gitu. Dan jangan takut kalah. Kalah itu ini biasa aja. Pengalamannya seru. Iya. Itu sih. Nah, Mas, biasanya kan kalau debat-debat gitu kan ditentuin gitu loh, kontra atau pro-nya. Berarti kalau di MUN ini sendiri tuh kayak ya kita sendiri ya yang milih ya, mau pro atau kontra terhadap itu nih. Bukan kita yang milih. Tergantung negara kita itu posisinya di mana. Iya. Posisinya di mana? Kayak kan nggak mungkin kalau misalkan kita tahu Indonesia non blok ya. Iya. Baik kalau debat negara. Sekarang bukannya udah ada blok? Kurang tahu. Tapi itu kan bukan. Kalau itu kan join ke satu aliansi. Iya. Tapi beda dengan prinsip politik luar negeri Indonesia. Kan kalau kita belajar PKN itu kan PKN ya. Iya, zaman-zaman PKN, IPS di zaman-zaman SD, prinsip politik luar negeri Indonesia itu kan bebas aktif. Artinya adalah aktif dalam perdamaian dunia dan aktif segala macam dan bebas dari blok barat maupun blok timur. Nah, tapi nggak tahu sekarang posisinya masih sama kah atau sudah berubah? Misalnya masih sama deh dengan prinsip politik luar negeri yang seperti itu. Itu sih. Karena kayak pas pengalaman aku waktu itu di Singapura United Nations itu real kebaca banget per blok-blokannya. Karena waktu itu aku masuk Esman itu di UNEA, United Nations Environment Assembly Council. Itu kita fokus ke bahas tentang environmental peace building sama chemical waste management. Nah itu benar kelihatan kepentingan dari negara-negara. Jadi kita ngebuat blok itu untuk membuat solusi, tapi kepentingan kita juga harus terrealisasi ataupun tetap terjaga gitu loh. Kan jangan sampai kamu masuk ke blok apa tapi ternyata kepentinganmu malahan jadi bumerang kayak gitu. Jadi kayak gitu. Oke, pro cons itu tergantung kamu dapat negara mana dan posisi negara kamu itu seperti apa. Makanya penting research untuk your country position and country stance kayak gitu. Iya. Ada nggak Mas dalam situasi dimana dapat kontra tapi kayak kontranya tuh atau pro gitu tapi akhirnya nggak sesuai dengan kita gitu. Pernah Mas? Seingat aku tuh pernah waktu itu aku delegasi apa ya? Kayak kemarin deh yang pas Singapura kemarin tuh aku delegasi Sweden. Delegasi Sweden mungkin karena kurang research juga ya. Karena waktu itu lagi semester. Kau semester berapa sekarang? 3 sekarang. Semester 4. Oh, semester 4. 2023 aku semester berapa ya? 2023 semester 4 Mas. Semester 4 kemarin kan? Iya. 3 berarti kamu next year 4 kan? Iya. Nah, kayak benar. Pas aku semester 4 itu astagfirullahaladzim, tugasnya itu loh, tugasnya banyak banget. jadi aku harus ngebagi waktu aku untuk preparation untuk MUN ke Singapura waktu itu, plus aku juga harus bertanggung jawab ke tugas akademik aku. Nah ini ya teman-teman, penting untuk membalance antara urusan lomba dan urusan akademik. Karena kita nggak boleh, kalau prinsip aku ya, kita nggak boleh yang namanya asik sendiri terkait lomba tapi akademiknya tinggal, apalagi itu akademik kelompok. Iya benar. Kamu lomba sendiri tapi ngerugiin kelompok itu no sih, nggak direkomenin buat kayak gitu karena itu jatuhnya ngerugiin orang. Iya. Kalau ada tips and trick ya Mas? Maksudnya kalau debat itu gimana Mas? Selain research terus juga
apa namanya melatih bahasa Inggris dan lain-lain gitu, ada nggak Mas tipsnya? Ada sebenarnya, tapi ini tergantung kebiasaan teman-teman. Kalau yang pertama tadi apa kamu minta? Dalam berdebat, dalam apa sih, berbahasa Inggris? Oh iya. Enggak usah. Ya. Oh itu dulu ya. Ya. Ini aku ingat dua itu. Untuk berdebat, kalau menurut aku yang pertama pasti baca. Literasi yang kuat dulu, research yang kuat dulu itu seperti apa. Sama kamu harus belajar untuk membaca dari bacaan kamu itu, hasilnya itu yang kamu dapat itu apa. Terus kamu juga harus belajar gimana cara membuat argumen yang baik. Membuat argumen yang baik itu bukan hanya asal ceplos-ceplos, tapi yang mudah dipahami oleh lawan bicara kamu. Karena kita sering berargumen yang menurut kita tuh udah keren banget nih, tapi ternyata dalam penyampaiannya itu pakai pemborusan kata ataupun kalimat yang membuat orang tuh kayak ngomong apaan sih. Jadi ibaratnya percuma kamu ngomong debat tapi ternyata yang kamu sampaikan tuh bukan nggak ada maknanya, nggak ditangkap oleh lawan bicara kamu kayak gitu. Terus sama confident, berdebat itu harus confident. Makanya di dalam MUN sendiri sama debat sendiri itu melatih kepercayaan diri aku untuk public speaking, pastinya public speaking di depan umum dan juga public speaking untuk memberikan pendapat. Karena public speaking di depan umum kita kadang-kadang kan tiba-tiba public speaking itu macam-macam. Iya. Ada yang kita lawan bisa mendengarkan aja, so kita tidak harus takut untuk mendapatkan feedback yang buruk pun itu tidak harus takut. Tapi ada yang emang public speaking yang kita harus siap untuk menghadapi feedback yang buruk juga gitu. Itu makanya kita harus belajar untuk berargumen, dan kita juga harus bisa kira-kira kalau misalkan argumen kita dibantah, kenapa dibantah, dan kalau apakah dibantah benar atau enggak, dan kalau emang enggak benar ya harus argumen apa yang diberikan untuk menguatkan argumen yang kamu sampaikan kayak gitu. Itu untuk belajar hal itu tuh emang jam terbang atau gimana Mas? Atau emang belajar dari sumber? Kalau bahasa jam terbang takutnya ini banget ya, lebih ke kayak pengalaman yang udah kita laluin aja sih. Kayak aku untuk masuk ke posisi debat pada saat di SMA itu nggak langsung jebret ke kabupaten kok. Itu seleksi ke sekolah dulu pasti. Seleksi sekolah dulu. Nah kemudian kalau udah seleksi sekolah itu kan pasti disaring ya. Itu disaringnya itu kan juga bukan kayak latihan sekali terus disaring jebret tuh enggak. Itu kan kita bisa latihan sebulan ataupun lebih dari 2 bulan, sehingga mungkin pihak sekolah baru mengerucutkan tim-tim yang mau dikirim tuh yang mana. Itu kan dari proses penyeleksian tersebut itu udah kita bisa kategorikan pengalaman yang udah kita lewatin untuk membuat kita jadi lebih baik tuh kayak gimana. Itu terus iya sih kalau kata aku. Iya. Terus berbahasa Inggris itu teman-teman beda-beda. Ada yang dari musik nih, ini paling sering banget. Teman-teman pasti banyak banget yang belajar bahasa Inggris dari musik, terus baca lirik. Iya kan, baca lirik. Terus ada yang lewat film juga, ada yang suka baca novel. Serius, sumpah baca novel bahasa Inggris tuh banyak banget. Yang teman-temanku yang kayak dia dengerin bahasa Inggris, musik juga, tapi novelnya bahasa Inggris. Tapi itu sebenarnya itu bukan untuk keren-kerenan, enggak. Itu biasanya ada, kalau kata temanku ya, ada cerita yang mungkin dari bahasa Inggris itu ditranslatein ke Indonesia bukunya, tapi bahasa itu jadi jadi aneh gitu loh. Jadi kayak bahasa gitu. Jadinya mereka lebih memilih untuk milih buku yang original bahasa Inggris. Iya sih. Kayak gitu sih. Tapi itu bukan keren-kerenan ya, itu kan lebih kayak hobi dan juga interest teman-teman lain gitu. Ya terus ada yang dari film udah, lagu udah, novel udah. Terus juga dari video YouTube mau belajar sendiri, belajar mandiri itu bisa kayak gitu. Semua kan kita banyak bro sekarang media-media untuk belajar kayak gitu. Jadi nggak harus berpatokan dari yang media mana yang mau kamu pakai untuk belajar bahasa Inggris.
Terus kalau misalkan kamu udah, ya kalau aku sukanya kayak ngomong sendiri. Tapi bukan ngomong sendiri gila, tapi ngomong sendiri untuk melatih kita percaya diri untuk ngomong bahasa Inggris. Oh iya. Itu simpel aja sih, kayak misalnya kita lagi kayak di kamar, kayak lagi iseng kayak pura-puranya mungkin kita menganggap itu untuk latihan, tapi kita pura-puranya kayak kita mau membicarakan sesuatu, kayak kita nih kayak abis mandi aja ataupun abis siap-siap dan rapi kayak so I have everyone, Hisham from Jakarta, bla 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 bla. So now we want to talk about itu kayak ini aja, bicara sendiri aja. Itu untuk melatih kita untuk wah, gue udah bisa belum ya, atau nge-pronounce kata ini udah bener atau enggak ya, kayak gitu sih. Tapi ujung-ujungnya juga kayak so I want to talk about, lupa nih kayak ya udahlah. Jadi kayak udah itu untuk sebagai kebiasaan pelan-pelan yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk lebih mudah dalam berbicara dalam bahasa Inggris, atau pakai cermin pun nggak masalah kok. Kayak gitu. Gitu. Karena kan kita juga harus belajar mimik wajah. Mimik wajah itu ya itu berpengaruh lah dalam kita berpublic speaking ataupun dalam debat atau MUN. Karena kan ekspresi itu kadang-kadang menggambarkan maksud dari apa yang kita omongin kan. Iya, jelas. Gitu sih. Itu juga sih kalau dari aku. Sama kalau bahasa Inggris ataupun bahasa lain itu jangan takut dijudge ataupun takut salah, karena kalau kamu mikir kayak ini yang ngejudge ada masalah apa sih gitu loh. Ya kan kayak emang ada masalah apa bro, jadi kayak udah itu sih. Kalau sekarang ini Mas Hisham udah menguasai berapa bahasa? Enggak ya Allah. Tetap bahasa Indonesia pasti. Kalau bahasa Inggris masih belajar, masih berusaha untuk meningkatin, karena trust me, bahasa Inggris itu sangat berguna untuk mau kamu lomba ataupun exchange ataupun nanti kamu ingin mendaftar magang atau mendaftar kerja. Kayak sekarang bahasa Inggris itu udah jadi kayak bare minimum setahu aku, karena itu menjadi nilai plus lah untuk kita di mata recruiter gitu. Iya. Tapi ada beberapa bahasa sedikit berbahasa yang kayak gue pengen pelajarin deh kayak gitu. Kayak gue pengen banget belajar bahasa Arab, karena gue dari SD itu kan udah Islam terpadu ya dari awal. IT. Udah IT ya, dari SD SMP itu pasti ada pelajaran bahasa Arab kan. Itu gue suka banget, malah dulu bahasa Arab itu ngalahin kesukaan gue daripada bahasa Inggris. Justru aku balik Mas. Iya. Makanya dulu mungkin karena gurunya juga kali ya. Iya. Aku rasa dulu bahasa Arab tuh seru banget nih, dari bahasa Arab gini. Terus pas SMA juga alhamdulillah masih dapat bahasa Arab juga. Jadi masih nyambung tuh bebas. Cuman kayak karena sekarang udah nggak nyentuh bahasa Arab lagi, udah rada lupa. Cuman tahu kosakata ataupun kalau misalnya ada bahasa Arab yang kayak lewat, oke, dikit tahu maknanya aja gitu. Terus tapi kayak bahasa Mandarin ini nih, bahasa Mandarin menarik nih. Oh iya. Karena kalau aku mikir, walaupun kata orang bahasa Mandarin susah banget ya, tapi mungkin boleh lah dicoba kalau misalkan ada waktu luang. Karena kan kalau kita tahu ini isu global juga sebenarnya, karena kan China, Tiongkok itu kan juga udah mulai masuk ke ranah-ranah sektor ekonomi gitu juga. So itu very good opportunity kalau kamu bisa menguasai bahasa Mandarin. Itu cuma ketertarikan doang ya, itu bukan gue bisa ngomong kayak gitu. Kan ini ya Mas, apa namanya? Kita kan kalau melakukan sesuatu itu kan pasti ya, apalagi yang dikejar kalau selain benefit gitu, ya kan. Nah benefitnya ikut lomba kayak gitu, maksudnya debat kayak gitu tuh apa ya Mas? Maksudnya mungkin nanti di real life-nya mungkin KP-nya lebih lancar atau ya kayak gitulah. Oke. Sebenarnya kalau tadi mau mention ini ya, KP lebih lancar ya. Nah itu aku sebenarnya nggak kayak enggak deh, kayak KP lancar nggak masuk deh. Cuman lomba debat ataupun MUN itu kan fokus ke critical thinking, argument, public speaking, dan juga critical thinking dan problem solving pastinya. Itu yang membantu kita untuk belajar menganalisis suatu root causes ataupun akar masalah
untuk kita mempetakan kira-kira masalah ini yang menjadi sumber suatu yang masalah yang besar, dan kita bisa mengkritisi hal tersebut, lalu kira-kira solutionnya seperti ini, dan kira-kira solution yang kita propose itu bisa solve problemnya enggak, kayak gitu. Itu soft skill. Memang bukan hard skill yang emang langsung secara gamblang kayak ilmu-ilmu yang saintek ya. Itu lebih ke kayak kita gimana caranya membangun relasi, ataupun gimana caranya kita memposisikan berbicara kepada lawan bicara, kayak gitu. Karena biasanya ketika pengalaman aku ketika waktu itu KP di Telkomsel, itu gaya bicara, gaya bahasa itu sangat mempengaruhi respon dari orang yang kita ajak bicara, kayak gitu. Dan juga kan di KP kita juga harus presentasi ya. Kemudian waktu itu aku presentasi beda-beda, jadi ada teman-teman yang emang presentasinya di kampus, ada presentasi yang emang udah diminta presentasi duluan di kantor. Waktu itu aku harus bersama beberapa teman-temanku harus presentasi bersama kepada GM-nya, jadi harus well prepare lah. Karena bukan presentasi ke dosen, presentasi ke teman, tapi ke presentasi GM perusahaan. Nah itu sebenarnya. Iya betul. Itu sih. Kalau KKN sendiri kemarin gimana Mas? Aku di Sindukarto, Wonogiri. Wonogiri jauh banget. Jauh ya? Iya. Iya lumayan jauh. Jauh sih. Jauh. Berguna nggak Mas ilmu debatnya di KKN kemarin? No. In my opinion nggak terlalu kepake banget. Karena kalau menurutku di sana lebih kepake ilmu keteknik industrian ataupun ilmu yang kalian belajar di perkuliahan, kayak gitu sih yang aku rasain. Jadi tahu gimana caranya menggunakan ilmu tersebut, tapi bukan yang 100% tidak berguna ya, tapi kan itu bisa kita gunakan yang ilmu debat ini ke kayak gimana caranya membawa suatu pembicaraan ke teman-teman yang ataupun masyarakat yang ada di desa KKN tersebut. Kan nggak mungkin kita ngomong ke depan kepala desa kan yang kaku ataupun tidak warm kayak gitu. Kan harus hangat juga, harus bisa berekspresi dengan baik, merespon dengan baik, kayak gitu. Tapi kalau untuk KKN lebih ke ilmu masing-masing departemen. Karena kamu dari analisis masalah dan analisis kemungkinan program yang mau kamu kasih adalah beda sih keilmuan kamu, kayak gitu sih. Ya, kembali ke topik MBN. Dulu seleksinya itu gimana Mas? Maksudnya itu tanggalnya kapan atau gimana? Ini apa, MUN-nya atau International Delegation? Ya mungkin bisa dua-duanya Mas. Oke, jadi kalau untuk MUN-nya sendiri itu KM. Yang pertama dulu aku sempat ikut DMS atau Diponegoro MUN Society. Itu KM MUN-nya Undip. Itu kita sebenarnya alur rekrutmennya itu biasa aja sih, maksudnya hampir sama kayak UKM lainnya. Kayak kita daftar, terus ada beberapa administrasi juga, dan bisa ada motivation letter kayak gitu. Sebenarnya kalau UKM menurutku itu dia lebih open sih. Kayak dia nggak menuntut kamu masuk UKM tersebut tuh harus sudah profesional atau sudah advance. Oh gitu. Kamu beginner pun bisa masuk, karena kan di situ UKM DMS tau aku kan itu kan kayak tempat belajar lah. Itu kan kayak UDF lah. Kita masuk mungkin tidak terlalu advance, tapi ya kita di situ dibina, dilatih segala macam biar bisa ke lapangan perlombaan ataupun lapangan yang mendukung dari UKM kayak gitu. Cuman terus kemarin aku sempat alhamdulillah terseleksi menjadi delegasi Undip ke Singapura MUN di NUS. Nah itu alurnya sama pemberkasan, terus motivation letter, terus interview, dan yang terakhir adalah itu kita ada simulation. Bedanya itu untuk yang international delegation ini emang mungkin ada ketat kali ya, jadi harus tahu prosedurnya seperti apa dan dinilai untuk cara penyampaian argumennya itu seperti apa. Nah alhamdulillah kebetulan sebelum ikut Interdel ini aku udah beberapa ada pengalaman di MUN, so
alhamdulillah bisa dibawa ke situ. Tapi aku mulai MUN tuh pas COVID kok. Oh iya, berarti online ya, Mas? Online. Oh. Jadi pas aku ikut MUN itu, karena udah pengen tahu banget MUN, aku ikut MUN School. Nah ini ya, maksudku ada khususnya ada MUN School. MUN School. Jadi kalau teman-teman kalau menurutku kalau mungkin teman-teman ada suatu keinginan, suatu target yang mau dituju dan alhamdulillah ada rezeki lebih, itu bisa kok ikut MUN School atau debating school itu bisa. Dan itu lebih emang memudahkan teman-teman untuk tahu lah lebih dalam ataupun tahu lebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Waktu itu aku pas COVID ikut ini AIMUN, kalau kalian teman-teman tahu, Asia Youth International MUN. Itu waktu itu diselenggarakan secara hybrid ya. Yang satu offline, yang satu online gitu. Karena waktu itu COVID jadi aku ikutnya online. And itu adalah award pertamaku di langsung dong. Nah itu setelah dapat award itu makanya jadi semangat. Iya. Award dapat itu biar kita jadi lebih semangat. Iya sih itu sih. Mungkin terakhir nih Mas, ada nggak Mas pesan buat teman-teman yang mau mulai untuk menapaki jejak debat ini Mas? Ada nggak Mas? Ada. Jadi kalau menurut aku teman-teman yang emang mau ikut debat apapun itu ataupun MUN pun itu harus cari tahu dulu. Bukan MUN aja sih, soalnya kayak hampir semua bidang prestasi yang teman-teman mau ikut itu harus cari tahu dulu gue suka atau enggak, ataupun cocok atau enggak, dan ataupun kira-kira ini bisa mengembangkan potensi gue atau enggak, kayak gitu. Kalau misalkan udah cocok untuk teman-teman, ya udah ikutin, cari tentang informasi lomba tersebut ataupun bidang tersebut, dan cari wadah yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan potensi teman-teman di bidang yang teman-teman mau. Karena kalau kita nggak ada wadah, ya kita gimana cara belajarnya? Iya. Mungkin bisa belajar mandiri, cuman pasti lebih berasa kalau kita tahu wadahnya itu, apalagi lebih kayak UKM kayak gitu, itu pasti lebih kerasa lah manfaat dan lebih cepat berkembangnya. Gitu sih. Dan jangan takut dijudge oleh orang lain terkait pilihan bidang prestasi teman-teman gitu. Gak ada yang berhak ngejudge kok. Kalau kita kalau kita berprinsip, ini sih sebenarnya prinsip yang teman-teman harus pegang juga. Kadang-kadang kita melihat posisi teman yang lain ataupun orang lain itu lebih oke nih, tapi itu kita jadikan sebagai motivasi. Motivasi aja, dia ini dapat ini ataupun dia lancar gini. Saya nggak bisa. Masa aku nggak bisa? Tapi itu masa aku nggak bisa itu bukan menjadi yang orang rendah diri ya. Tapi orang kayak lebih, kayak gue juga mau deh untuk berkembang di hal tersebut. Nah, cuman ketika kamu sudah mencoba suatu hal, mencoba usaha untuk meraih posisi yang sama ataupun kemampuan yang sama dengan orang yang kamu jadikan motivasi, itu jangan pakai penggarisnya dia, paham nggak? Oh iya, paham. Jangan pakai penggarisnya dia, pakai penggaris kamu untuk mengukur apakah kamu udah lebih ataupun enggak. Kamu kalau pakai penggarisnya dia ya kamu susah lah, capek sendiri lah. Karena masing-masing tuh udah ditentuin penggarisnya. Jadi kalau kamu misal gagal ataupun kayak gimana, pakai penggaris kamu. Kamu gagal itu kalau dilihat dari penggaris kamu bertambah atau tetap aja di posisi ukuran kamu pertama. Kalau dilihat ya pasti bertambah lah, karena kamu udah lebih baik dan juga punya kemampuan baru dari kamu yang kemarin, kayak gitu sih. Harus positive thinking dan juga harus tahu jangan gampang jangan gampang down. Itu teman-teman. Ya kan kita mumpung lagi mahasiswa, banyak banget opportunity yang bisa teman-teman lakuin untuk ngembangin skill teman-teman kayak gitu. Gak harus lomba juga, organisasi bisa, lomba bisa, semuanya bisa. Jangan mengkotak-kotakan. Semua orang punya wadahnya masing-masing untuk berkembang. Betul, jalannya masing-masing. Oke, jadi gitu teman-teman ya, pokoknya percaya diri ya Mas. Jangan takut dijudge sama orang. Pokoknya selalu percaya diri, maju terus, jangan pakai penggaris orang lain. Betul Mas?
Kita bahas masing-masing. Oke, sepertinya cukup untuk Kayak cukup banget ya. Iya. Kita kayak ngomong udah lama banget juga. Iya udah lama banget kan. Ah. Jadi wah ya. Jadi juga abis ini kan mau sholat asar nih, belum sholat asar aku. Jadi apa? Iya, tapi nggak apa-apa. Oke. Sholat asar dulu harusnya. Ya, nanti sholat asar dulu ini, nggak boleh, dulu. nggak boleh nih. Oke. Terima kasih Mas Izam atas tadi info-info dan juga sharing-sharingnya tadi. Terima kasih Juga banget. udah ngundang untuk sharing-sharing juga di sini. Thank you so much untuk kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih Mas Izam. Apabila Mas Izam mau melanjutkan, gak apa Mas. Makasih ya. Lanjutin ini. Enggak, oke. Iya. Tempatnya masih. Ya. Bye teman-teman. Bye. Bye.